Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja di atas segala raja kita. Haleluya! Sebab yang yang paling baik dalam hidup ini cuma Tuhan Yesus. Yang yang paling baik cuma Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Amin. Biar muka hitam kayak beta begini saya nggak apa-apa. Karena muka hitam, muka putih saya pengaruhi sorga untuk memberkati kita. Gigi mah tongkos kah, gigi mah tinggal dua kayak burung tantina pun itu burung tidak masalah. Karena semua yang ada pada kita tidak mempengaruhi sorga untuk memberkati kita. Ale kulit putih, ale kulit hitam, ale kulit coklat, ale abu-abu, tidak masalah. Ale pun rambut warna-warni tidak masalah. Karena itu tidak mempengaruhi sorga memberkati kita. Ale rambut sudah putih sampai dipanggil opa pun tidak masalah. Berbahagialah karena Alkitab berkata, sampai putih rambut opa-opa dan oma-oma kau digendong dan dipelihara oleh Tuhan Allah. Saya berdoa supaya saudara mengalami kasih Tuhan dan saudara tetap bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami kemajuan lepas kemajuan dan tetap fokus pada tujuan-tujuan Tuhan dalam hidupmu. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17, Alkitab bilang bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, kita sepakat dulu. Sepakatnya bahwa di dalam Kristus itu tidak bicara tentang KTP, kita bicara tentang Kristen. Di dalam Kristus itu kita sepakat dulu bahwa tidak sekedar kita terlahir dari keluarga Kristen, nenek Kristen, teteh Kristen. Di dalam Kristus itu tidak sekedar kita cuma aktif pelayanan saudara. Saudara berbaju majelis, saudara berbaju pelayan apapun, tidak menjamin kalau kita di dalam Kristus, saudara. Sebab ada banyak orang di dalam gereja tapi terhilang dari Kristus. Sebab ada banyak orang yang siang malam habiskan waktu untuk melayani tapi terhilang dari kasih Kristus. Nah, makanya saya mau kita sepakat bahwa jadi siapa yang ada dalam Kristus tidak sekedar label yang menempel. Nama mengindikasikan Kristen, Yakonias, Adonia, Habel, Hana. Di dalam Kristus itu bukan cuma sekedar kita pandai ngomong tentang Kristus. Tetapi ada hal yang lebih penting yang mesti kita tahu bersama, dan ini menjadi catatan penting buat kita, bahwa di dalam Kristus itu bukan nilai yang rendah. Dengar, sorga tidak pernah turunkan standar sedikit pun. Sekali lagi, sorga tidak pernah turunkan standar. Artinya begini, sorga sedang takut kesepian, lalu dia kasih turun standar supaya orang-orang rame-rame ke sorga. No. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, di dalam Kristus itu sama dengan maksudnya di dalam kematian dan kebangkitannya. Jadi kalau Anda melayani Tuhan, Anda aktif di gereja, Anda pelayan apapun, tapi kita nggak setuju dengan kematian dan kebangkitan, kita lagi di luar. Sebab kualitas orang-orang yang tinggal setuju dengan kematian dan kebangkitannya bukan sekedar kita melayani, bukan sekedar kita berjumpa pelayan, bukan sekedar kita habiskan waktu sibuk di pelayanan, tapi kita tidak melekat, menyerap kuasa dari kematian dan kebangkitan. Di dalam Kristus itu maksudnya di dalam kematiannya. Kristus tanpa dosa. Dia bisa bikin dosa. Tubuhnya tidak bisa berdosa. Tapi kenapa dia harus tergantung di kayu salib? Dia ambil dosa saudara dan saya. Dosa dunia ditimpakan buat Yesus. Di Kalvari itu sejarah mencatat satu perkataan yang luar biasa keluar dari bibir mulut Yesus. Eli, Eli lama sabatani. Allahku, Allahku,
Kenapa kau tinggalkan aku? Karena Bapa nggak bisa menyatu dengan tubuh Yesus, dosa. Dosa yang melekat pada Yesus, dosa dunia, membuat Allah berpisah. Di situ dia bilang, Eli, Eli, lama sabatani. Lalu kaum sumbu pendek, kaum liberal bilang bahwa Yesus kok, bagaimana mungkin Yesus Allah? Allah mana yang dia panggil kalau dia itu sendiri Allah? Maksudnya Yesus bicara dalam kapasitasnya sebagai manusia. Dia merasakan, saudara, jangankan dicambuk, cubit kulit kita aja kita menjerit. Kaki tertusuk paku atau apapun dicabut aja, aduh sakitnya luar biasa. Ini Yesus mengalami penderitaan cambuk yang luar biasa, Bu. Sebagai manusia dia sakit. Sebagai manusia dia menderita. Dan belum pernah ada penderitaan seperti Yesus. Saudara dengar ini. Belum pernah ada kisah penyaliban yang setragis, seberat seperti yang Yesus alami.